Wahdar lan wedya sapa sira al ardo ing bumi asal bata boleh, asul bata boleh, asul bata kang atos. Jadi jangan sampai kita buang air kecil atau buang air besar di tempat yang keras. Mengapa? Dikhawatirkan percikan dari buang air kecil atau kencing itu akan mengenai baju kita. Kecuali kalau zaman sekarang sudah semuanya keras, bawah kayak keramiknya, kayak temboknya sudah keras, dan di situ memang disediakan tempat yang seperti itu. Kalau tidak khawatir, kalau sudah disediakan seperti itu dan tidak khawatir nyiprat, atau memang khawatir nyiprat tapi nanti kita akan bersihkan kembali, akan kita bersihkan, maka itu tidak jadi masalah. Wa mahabarihi lan ing nggon niupe angin ikhtirozan minar rosasi boleh minarisasi saking nyiprat, karena menjaga agar buang air kecil tersebut tidak sampai kembali ke pakaian kita atau mengenai tubuh kita, sehingga pakaian atau tubuh kita menjadi najis. Seandainya anginnya arah sana, anginnya ke sini, kita berlawanan, kita kencing menghadap ke sana, maka air kencing itu nanti akan terbawa angin dan mengenai kita, cipratan itu akan mengenai kita. Liqaulihi krono dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawe inna ammata adabil qabri, sak temene ake-ake umume siksa kubur iku minhu saking baul. Karena Kanjeng Nabi bersabda, kebanyakan siksa kubur itu dari kencing. Sekali lagi, kebanyakan siksa kubur itu dari kencing. Maka kalau kencing yang hati-hati, dituntaskan sekali, jangan sampai tidak bersih. Ini ingat dawuhnya Kanjeng Nabi, ingat sabda Nabi, inna ammata adabil qabri minal bauli atau minhu. Wataki lan tetanggenono sira fi julusika ing dalem lungguh sira ala rijli ing ngatasi sikil al yusra kang kiwa. Al yusra kang kiwa, tetanggenan itu apa? Berpijaknya itu yang dikuatkan adalah kaki kiri. Kaki kiri. Mengapa dengan kita berpijak kaki kiri, keluarnya air kencing itu akan lebih los, keluarnya air kencing itu akan lebih bancar. Jadi bukanya tempat keluarnya angin, keluarnya air itu, keluarnya air, buang air kecil itu akan lebih terbuka lebar ketika yang kita buat pijakan dalam duduk itu adalah kaki kiri. Wala tabulan aja nguyuh sapa sira kok iman halih ngadeg illa ala daruratin, angin saking darurat. Angin saking darurat. Jangan sampai kita kencing dalam posisi berdiri. Itu semua dimakruhkan, tidak sampai diharamkan. Mengapa? Karena kalau orang itu kencing sambil berdiri, ketuntasan dari kencing itu dikhawatirkan atau diragukan. Bedakan saja kencing sambil duduk dengan kencing sambil berdiri. Kalau kencing sambil duduk itu tempat kencingnya atau kendung kemihnya itu di dalam perut itu akan terbuka lebar ketika duduk. Tapi ketika sambil berdiri itu agak, ya memang terbuka, tapi terbukanya tidak bisa los, sehingga air kencingnya itu dikhawatirkan masih ada sisa. Dan ketika masih ada sisa,
itu dikhawatirkan siksa kubur nanti kebanyakan dari kencing. Kalau kita tidak bersih di dalam membersihkan kencing. Jangan sampai kita kencing sambil berdiri, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu bagaimana? Kalau kencing sambil duduk nanti dikhawatirkan lebih bahaya bagi kita, atau kita tidak bisa kencing sambil duduk karena ada sakit. Kalau dibuat duduk kakinya sakit dan lain sebagainya. Atau kalau kita kencing sambil duduk nanti pakaian kita terkena najis dan seterusnya. Maka boleh kencing sambil berdiri, tapi hanya 1 kali 2 kali saja. Jangan dibuat kebiasaan. Yang terbiasa, yang dibiasakan, yang kita biasakan kencing sambil duduk, baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah, kalau kita lihat di luar, Masya Allah, kita itu merasa ketika kita melihat ada orang kencing di tepi sawah, atau sopir atau kernet itu kencing di belakangnya mobil, Masya Allah, kita melihat seperti itu. Yang kita lihat bukan orang, tapi kita kasihan nanti di akhirat kayak apa, di kuburnya kayak apa. Inna ammata azabil qabri minal qabri. Kalau kita melihat yang seperti itu, hati kita ingkar. Caranya bagaimana? Kita minta perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selamat dari siksa itu. Atau mendoakan orang yang seperti itu, mudah-mudahan orang itu dapat hidayah. Jangan kita ngilok atau mengatakan jelek kepada orang itu. Dalam bahasa Jawa itu ada istilah seperti ini, saya dulu pernah dengar. Ojo sok alok mundak melok. Jangan sok alok. Alok itu mengatakan jelek kepada orang lain. Ngilok wong liya. Nah, itu ojo sok alok mundak melok. Nanti sing kok lokno iku nanti akan kamu lakukan tidak lama dari itu. Ojo sok geting mundak nyanding. Jangan kamu membenci seseorang, maka yang kamu benci nanti itu suatu saat akan bersanding dengan itu. Istilah zaman dahulu. Jadi kita tidak boleh ngilok wong walaupun itu adalah suatu kejelekan. Kita cukup ingkar. Kalau kita bisa mengingatkan, silahkan diingatkan, tapi hanya sekedar mengingatkan, diberi petunjuk yang baik. Kalau kita bisa memberi petunjuk, tuntunan yang baik. Kalau tidak bisa, cukup kita ingkar di dalam hati dan mendoakan agar orang itu dijauhkan dari Allah, dari siksanya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajma' lan ngumpulna sapa sira fil istinja'i ing dalam istinja baina isti'malil hajari ing dalam antarane amrih nggunakake watu wal ma'ilan banyu. Dan ketika nanti istijmar, bahasanya istijmar itu membersihkan kotoran dari bekasnya buang air kecil atau orang buang air besar. Ketika kita buang air kecil itu pasti ada bekasnya di tempat keluarnya tadi. Nah, di tempat keluarnya tadi itu akan ada bekasnya. Baik itu kalau buang air besar itu di anusnya itu pasti ada sisanya sedikit di situ. Begitu juga ketika buang air kecil pasti ada bekas. Ketika membersihkannya itu kita disunahkan untuk menggunakan kedua-duanya, yaitu antara batu dengan air. Kita gunakan batu dulu, baru dengan air. Dua-duanya itu yang terbaik, istijmar yang terbaik. Kalau sekarang tidak ada batu, bagaimana? Istijmar. Kemarin di kitab Safinatun Najah sudah diterangkan bagaimana kalau batu itu diganti dengan tisu, apakah bisa? Kalau dilihat dari sifat-sifatnya,
sifat-sifatnya. Batu yang harus digunakan harus meresap, terus harus dari bahan yang keras, terus ada 3 kali dan bisa meresap, terutama yang itu. Maka tisu lebih bisa meresap daripada batu. Kita tempelkan, ambil tisu, kita tempelkan di tempat keluarnya itu, atau kita ambil itu terus kemudian kita buang 1 kali, terus kemudian kita bersihkan kalau belum bersih, sampai bersih baru 1 kali. Kemudian kalau belum bersih maka diulangi yang kedua, yang ketiga. Nah, kalau ketika masih belum bersih, keempat kok sudah bersih, maka diulangi yang kelima. Istijmar itu yang baik adalah, kalau istijmar dengan hajar atau dengan batu itu yang baik adalah dengan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, setelah istijmar itu selesai dengan menggunakan, kalau sekarang pakai tisu, baru disempurnakan dengan menggunakan air, digerojok dengan air. Itu nanti akan lebih sempurna. Akan tetapi kalau kesulitan dengan kedua-duanya, faida aratta mongko tatkala ngarepake sapa sira al iktisara ing ringkes ala hadima ing atase salah sijine hajar wal ma, fal ma'u mongko utawi banyu iku afdhalul luweh utama. Akan tetapi kalau kita menghendaki untuk membersihkan atau istijmar dengan salah satu dari keduanya itu, yang terbaik adalah menggunakan menggunakan air, menggunakan air. Kalau kita meringkas pakai salah satu dari alat istijmar tadi, yaitu batu atau air, maka yang terbaik adalah air. Wa idza tasorta lan tatkala ning ringkes sapa sira ala hajarin ing atase watu, fa'alaika mongko netepono sira antas takmila ing yen to nggunakake sapa sira, nggunakake salah sata ahjarin kelawan 3 pira-pira watu, tahiratin kang suci, munsifatin kang bisa ngilangake najis, munsifatin kang bisa ngilangake lil aini maring kahanane najis, lil aini maring kahanane najis. Tamsahu kalih musab sapa sira biha kelawan salah sata asjarin mahalan najwi ing panggonane cewek bihai sulatan takilu kelawan sekirane orang ngalih apa an najasatu najis an maudhi'iha saking panggonane najis, an maudhi'iha saking panggonane najis. Kalau kita menggunakan batu atau tidak menggunakan air, maka syarat-syaratnya seperti yang sudah dijelaskan di kitab Safinatun Najah. Tapi kalau di sini dijelaskannya yang ringkes, yaitu kita gunakan 3 batu. Kalau tisu ya pakai 3 kali sobekan tisu, 3 kali. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, 3 cukup ya cukup 3. Kalau pas genapnya cukup, maka ditambahi 1 biar ganjil. Karena kesunahan dari istijmar dengan menggunakan batu itu adalah ganjilnya. Nah, itu syaratnya adalah najisnya belum pindah dari tempat keluar. Wa kadzalika lan kaya mengkono tamsahu musapa sira al-qadhiba ing apa al-qadhiba ing batange zakat, danganane zakat. Al-qadhib kalau di situ di sarahnya itu al-qadhib itu disebutkan
adalah bi anta huda hajaron kabiron biyaminika wa dzakara biyasarika wa tamsahu al hajar bidzakarika wa taharraka al yasara fatamsahu salasama rotin. Jadi ngusap kalau laki-laki diusap tempat keluarnya air besar al-qadibah itu diusap di 3 batu. Kalau pakai batu itu kan bentuknya bulat atau persegi. Dari arah sininya batu, dari arah sininya batu, dari arah sininya batu, itu kalau batu. Tapi kalau kita pakai tisu tadi yang disampaikan itu ya 3 sobekan tisu. Min hajarin saking watu. Fa illam yahsul mongko lamun ora hasil apa al inqau bersihake bisalah satin kelawan telu. Fatamim mongko nyempurnakno sapa sira khamsatan ing 5. Nih. Au sab'atan utawa ing 7. Kalau tidak cukup 3 batu atau 3 kali 3 sisi batu itu, maka sempurnakan dengan 5 batu atau 7 batu. Jadi sempurnanya itu berapa? Sampai bersihnya itu. Ini disunnahkan kalau istijmar dengan batu itu adalah ganjil. Ila ayang kiyah tumeka yang to bersih apa maudhi bil itari kelawan ganjil. Fal itaru mongko utawi ganjil iku mustahabun den sunnahake. Wal ingqau utawi bersih iku wajibun wajib. Iku wajibun wajib. Jadi bersih dulu baru diganjili. Karena apa? Bersih itu adalah kewajiban, sedangkan ganjili itu adalah kesunahan. Wala yastanjilan ojo istinja sapa sira, ojo cewok sapa sira illa bil yadi angin kelawan tangan al yusra kang kiwa. Jangan sampai kita istinja atau cewok itu dengan menggunakan air, dengan menggunakan tangan. Jangan sampai kita menggunakan tangan kanan, kita gunakan tangan kiri. Mengapa? Karena dalam satu hal Allah menciptakan tangan kanan dengan tangan kiri itu ada fungsinya masing-masing. Kalau tangan kiri ini adalah juru bersih, gampang dalam membersihkan. Itu ketika kita pakai tangan kiri, maka bekas kotoran yang keluar itu akan lebih bersih daripada menggunakan tangan kanan. Tapi jangan sampai kita memakai seperti itu. Kalau alasannya kita ikut adab di dalam beristinja, yaitu istinja dengan menggunakan tangan kiri. Titik. Wa kullan ngucapo sapa sira indal firaghi dalem nalikane rampung minal istinja saking istinja. Kalau sudah selesai istinja, maka kita berdoa. Doanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi wadluk yada minal fawahisi. Titik. Sampai di situ titik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi. Ketika selesai istinja, baca doa itu. Selesai dalam hati bacanya. Dalam hati, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Allahumma Gusti Allah tahhir, mugi-mugi bersihake panjenengan qalbi ing ati kula minan nifaqi saking sifat munafik. Wa hasin lan mugi-mugi ngreksa panjenengan farji ing kemaluan kula,
ngreksa minal fawahisi saking piro-piro penggawe Allah. Minal fawahisi, setelah selesai kita istinja dengan menggunakan batu atau dengan menggunakan air, atau menggunakan batu atau kedua-duanya, setelah selesai maka dalam hati kita berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Selesai, ya Allah Gusti, bersihkan hatiku dari sifat nifak, sifat munafik, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek. Masya Allah, ini yang perlu diperhatikan. Jarang sekali orang yang mengamalkan ini. Ketika keluar atau buang air besar selesai, buang air kecil selesai membersihkan, baca doa ini jarang sekali, sudah jarang sekali. Mudah-mudahan saja kita bisa istiqomah dalam mengamalkan ini. Wadlut lan noso'ono siro ya dakaing tangan siro ba'da tamamil istinjai ing dalem sause istinja bil ardi kelawan bumi au biha itin utawa kelawan pager sumarsilha mongko nuli mbasuwa sapa sira ha ing yad. Kalau sudah selesai istinja, selesai bersihkan tangan. Kalau sekarang pakai sabun. Kalau orang dahulu belum ada sabun, ambil tanah digosok-gosok biar bersih, kemudian dicuci. Kalau sekarang pakai sabun dicuci sampai bersih, kemudian dibilas dengan air. Itu adalah adab dalam beristinja atau buang air kecil atau buang air besar. Setiap kita melakukan amal perbuatan, di situ sebelumnya ada doa, setelah selesai juga ada doa. Di awalnya kemarin kita masuk kamar mandi ada doa, terus kemudian ketika buang air besar, sebelum masuk kamar mandi terus buang air besar, setelah dibersihkan juga ada doa, minta perlindungan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ini tadi setelah selesai istinja kita doanya itu. Tuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita dapat mengamalkan ini semua dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa-siksanya, baik siksa yang ada di dunia, di kubur, maupun terlebih-lebih siksa di akhirat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari siksa-siksanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan syariat-syariat agama Islam dengan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka
ما علمتنيه وردده إلي إن حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas tentang adab wudhu. Sekali lagi, pertemuan selanjutnya akan membahas tentang adab wudhu. Akhiran, wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.